Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan belajar al-usul ats-tsalatsah, yaitu pelajaran tauhid di kelas 5. Akan tetapi, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ustadz akan membacakan atau mengingatkan kepada soleh-solehah tentang adab-adab ketika belajar. Adapun adab belajar yang pertama, mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena belajar ini merupakan suatu ibadah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Jadi hendaklah kita mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan belajar untuk mencari ridha orang tua atau mencari nilai dari ustadz, akan tetapi lillahi ta'ala, ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian belajar dalam keadaan suci. Jadi bagi soleh dan solehah dipersilahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Thayyib. Adab yang berikutnya, diam dan menyimak dengan baik materi yang disampaikan oleh ustadz. Dan jangan lupa agar soleh-solehah mencatat poin-poin penting, karena ilmu ibarat hewan buruan ya. Dan kitabah atau tulisan itu sebagai tali kekang atau ikatannya, pengikat dari ilmu tersebut. Kemudian adab yang berikutnya, berdoa sebelum belajar. Semoga dengan berdoa Allah turunkan rahmat dan keberkahan kepada kita, sehingga kita mudah untuk memahami pelajaran yang akan disampaikan. Baiklah, persiapan berdoa. Duduk anak soleh, berdoa dimulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang tauhid, al-usul ats-tsalatsah, yaitu 3 landasan pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim. Apa saja 3 landasan pokok yang wajib diketahui oleh seorang muslim? Yang pertama, seorang muslim wajib mengetahui tentang Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian seorang muslim juga harus mengetahui tentang agamanya yang disertai dengan dalil-dalil yang sahih ya tentunya. Kemudian yang ketiga, seorang muslim juga harus tahu tentang nabinya, nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan risalah. Gitu ya. Adapun penjelasannya akan kita jelaskan satu persatu di slide yang berikut insyaallah. Pertama, ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu wajib bagi seorang hamba mengetahui siapa Rabb-nya. Siapa Rabb kita? Ya, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Dia pula yang telah menciptakan segala yang ada di alam semesta sebagai perhiasan dan permata dalam kehidupan dunia. Akan tetapi, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh terlena dengan dunia yang sementara. Karena tujuan seorang muslim adalah bahagia di dalam surganya selama-lamanya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita juga harus mengetahui apa hak Allah terhadap hambanya. Dan kita juga harus mengetahui apa hak seorang hamba terhadap Rabb-nya. Dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya beliau pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Ya Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Kemudian apa yang dikatakan Mu'adz? Mu'adz menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui tentang hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hak Allah terhadap para hambanya ialah agar mereka beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedangkan hak para hamba adalah tatkala hamba sudah menunaikan haknya kepada Allah, maka Allah tidak akan mengazab seorang hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Itu sedikit penjelasan tentang ma'rifatul abdi rabbahu. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil yang sudah ada. Bisa dari Al-Quran, atau hadis, atau ijma' salaful ummah. Ijma' para ulama ya. Kita beragama bukan mengikuti nenek moyang atau kiai-kiai tertentu atau ustadz-ustadz tertentu ya. Karena agama Islam ini adalah agama yang hak di sisi Allah. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah itu adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti akan termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Dan anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah melarang kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena dengan Islamlah
kita bisa mendapatkan kesuksesan yang sejati. Apa? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang masih ingat dengan makna Islam? Mahwal Islam? Apa itu Islam? Ya, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya atau mengesakannya, dan kita tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kita berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian kita masuk ke poin yang selanjutnya, poin yang ketiga, dan ini menjadi poin yang terakhir sekaligus penutup perjumpaan kita di pagi hari ini insyaallah. Poin yang ketiga, mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir diutus. Dan dengan kita beriman kepada beliau, kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka di sana ada 4 konsekuensi yang harus kita penuhi. Adapun konsekuensi yang pertama, kita wajib untuk membenarkan semua kabar yang datang dari beliau, baik kabar gaib, kabar tentang hari kiamat, akan terjadinya hari esok, karena beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, ya. Akan tapi wahyulah yang menuntun beliau, sebagaimana Allah jelaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara menuruti hawa nafsunya, akan tetapi dia bersabda dengan wahyu yang datang dari Rabb-Nya. Dan adapun konsekuensi yang kedua, kita harus taat dan patuh terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi yang ketiga, kita harus menjauhi apa yang beliau larang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh beliau, maka kerjakanlah, fakhudhuhu. Kemudian apa yang beliau larang, maka jauhilah, tinggalkanlah. Dan adapun konsekuensi yang terakhir, yang keempat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dengan petunjuk dari beliau. Kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan kita ketahui bahwasanya syarat diterimanya amal ibadah itu ada 2. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua ittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan al-usulus salasah atau 3 landasan pokok ini adalah pertanyaan di dalam alam kubur, ya. Dan barang siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, yaitu man rabbuka, wallahu rabbi, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Tatkala seorang hamba bisa menjelaskan atau bisa menjawab hal tersebut dengan baik dan benar, insyaallah ujian-ujian yang akan datang setelahnya, setelah alam kubur, insyaallah bisa dilalui dengan mudah, ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur tersebut. Dan semoga kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat
dan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Persiapan berdoa, duduk anak soleh, berdoa dimulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.